Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margareta Melisa Jemalin dengan NPM 23101002, Program Studi Pendidikan Teologi, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh yang ada dalam Perjanjian Lama. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan seorang tokoh perempuan yang sangat luar biasa. Dia bernama Hana. Kisah Hana ini bukan tentang cerita seorang ibu, melainkan juga tentang penderitaan, kesedihan, serta perjuangan dari seorang iman yang luar biasa kepada Tuhan. Yang dimana iman dari Hana ini patut kita puji karena dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Hana adalah seorang istri dari seseorang yang bernama Elkana. Tapi di sini hidupnya tidak mudah, di mana Hana ini mengalami satu hal yang sangat menyakitkan, yang dimana dia tidak bisa memiliki seorang anak. Pada zaman itu, ketika seorang ibu tidak bisa melahirkan seorang anak, maka itu akan disebut sebagai aib keluarga. Dan lebih parahnya lagi, si Hana ini dia sangat direndahkan oleh istri lain dari Elkana, yaitu bernama Penina. Setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dan disitulah Hana menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Di sana ia berdoa dengan sangat dalam, bahkan sampai menangis dan tidak bersuara. Orang lain mengira bahwa dia adalah orang aneh, tapi sebenarnya dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu dalam doanya seorang Hana itu, dia membuat janji kepada Tuhan, yang dimana bunyi janjinya adalah, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku seorang anak, aku akan menyerahkannya kembali untuk melayanimu. Dan ternyata Tuhan mendengar doanya. Hana akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Samuel, yang kelak akan menjadi nabi besar bagi bangsa Israel. Yang paling luar biasa lagi, Hana ini sangat menepati janjinya, di mana setelah ia melahirkan Samuel, ia benar-benar menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan sejak ia umur kecil. Tentunya ketekunan dan keteladanan dari seorang tokoh yang bernama Hana ini patut kita apresiasi dan juga kita untuk mengikuti kehidupan dari seorang tokoh yang bernama Hana ini. Yang pertama, keunggulannya adalah kuat dalam penderitaan. Walaupun sering sakit dan direndahkan, Hana tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan dia berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepadanya. Yang kedua, doa yang sungguh-sungguh. Hana mengajarkan bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi curahan hati yang paling dalam. Yang ketiga, sabar menunggu Tuhan. Jawaban Tuhan itu tidak selalu cepat, tapi Hana tetap setia menunggu. Keempat, setia pada janji. Setelah doanya dikabulkan, ia tidak lupa diri. Ia tetap pegang komitmennya kepada Tuhan. Tentu dari kisah Hana ini ada makna teologis yang terdalam agar kita refleksikan dari kisah Hana ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, di sini ada beberapa makna teologisnya, yaitu yang pertama, dalam pandangan iman, kisah Hana ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mendengarkan doa, bahkan doa paling sunyi sekalipun. Perempuan juga punya peran besar dalam rencana Tuhan. Penderitaan bukanlah akhir, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu awal yang paling besar. Hana itu bukan hanya tokoh biasa, tetapi contoh bahwa iman perempuan itu kuat dan berarti. Baik, implikasi dari kisah Hana ini dalam kehidupan sekarang, yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Kalau kita lagi punya masalah, entah itu keluarga, sekolah, atau perasaan, kita belajar dari Hana untuk tetap berdoa dan percaya. Lalu yang kedua, dalam kehidupan gereja, perempuan itu punya tempat penting dalam pelayanan.
bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam iman. Yang ketiga, dalam masyarakat. Jangan merendahkan orang lain karena kita tidak tahu perjuangan mereka. Seperti Hana, setiap orang punya cerita dan lukanya masing-masing. Oke sahabat digital, dari kisah Hana ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menutup telinga terhadap doa dari umatnya. Walaupun hidup tidak selalu mudah, tapi dengan iman, kesabaran, doa, dan segala sesuatu bisa menjadi indah pada waktunya. Saya Melisa Jemalin, saya pamit undur diri.